Menurut Menhan, kesiagaan TNI untuk meyakinkan rakyat bahwa negara Indonesia dalam kondisi aman, siaga 1 merupakan istilah tentara berkaitan keadaan negara untuk menghadapi perkembangan yang ada. Maka dari itu, masyarakat tak perlu khawatir karena situasi keamanan hingga kondisi ekonomi di Indonesia dipastikan aman. Siaga 1 itu bahasa prajurit. Ya. Tapi orang bisa mengartikan dalam bahasa politik. Jadi siaga 1 itu dia harus selalu mengikuti perkembangan baik itu yang ada di global, regional maupun di nasional. Jadi kesiapan yang dilakukan dari kita itu tidak ada pengaruhnya secara geopolitik. Tidak ada pengaruhnya terhadap geoekonomi. Tetapi kesiagaan yang kita lakukan adalah bagian dari geostrategi. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Justru sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat itu adalah aman dan nyaman. Nah, itulah tugas kami secara nasional untuk mengatur kebijakan nasional dan Panglima TNI untuk mengatur kebijakan operasional. Jadi kesiagaan ini adalah untuk meyakinkan rakyat bahwa Republik dalam keadaan aman dan tentunya harus nyaman dari segi sandang, pangan, dan papan. Pemirsa, sebelumnya Panglima TNI Jenderal Agus Bianto buka suara telegram siaga 1 kepada jajarannya. Menurutnya penetapan siaga 1 TNI untuk menguji kesiapan personel dan material. Istilah di militer yang biasa dilakukan oleh militer. Saya sudah memperlakukan siaga 1 namanya di Satuan Satuan itu PRCPB, pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana alam. Jadi tiap Kodam itu ada 1 batalion untuk siaga 1 apabila di wilayahnya ada bencana alam. Yaitu menguji kesiapsiagaan personil dengan materialnya. Misalnya dari wilayah-wilayah itu ke wilayah Jakarta itu berapa menit kita hitung, kan? Apabila terjadi sesuatu di Jakarta kan bisa. Iran akan tetap memblokir Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran minyak tersibuk dunia. Hal tersebut dikatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, dalam sebuah siaran televisi pemerintah Iran. Namun Khamenei tidak tampil langsung. Dalam pesan publik pertamanya, Mojtaba mengatakan Iran harus memanfaatkan daya tawar agar bisa terus menutup Selat Hormuz. Karena kawasan tersebut merupakan titik di mana posisi musuh amat rentan. خواست توده‌های مردم ادامه دفاع مؤثر و پشیمان کننده است. همچنین قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود. در مورد گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب پذیر خواهد بود، مطالعاتی صورت گرفته است و فعالسازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنابر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت. Mojtaba memberikan pesan publik perdananya setelah terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran. Mojtaba menggantikan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei yang tewas karena serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Pemirsa, rentetan rudal Iran dan Hizbullah menghantam Kfar Zarzir, wilayah utara Palestina yang diduduki Israel. Jumat pagi waktu setempat, sedikitnya 33 orang terluka dalam kejadian ini. Permukiman warga kota di Kfar Zarzir, Israel Utara dihantam rentetan rudal Iran dan Hizbullah pada Jumat pagi waktu setempat. Serangan tersebut memicu sirine berulang kali sepanjang malam di seluruh Israel Utara. Sedikitnya 33 orang terluka dalam serangan tersebut.
Para petugas tanggap darurat pun langsung berupaya mengevakuasi para korban luka dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut Magen David Adom, MDA, seorang wanita mengalami luka sedang setelah terkena pecahan peluru, sementara korban lainnya dilaporkan mengalami luka ringan. Wanita itu dilaporkan dibawa ke pusat medis Rambam di Haifa, sementara yang lain dievakuasi ke pusat medis Haemek dan rumah sakit Italia di Nazaret. Usai mengevakuasi para korban luka, para petugas menyisir lokasi kejadian di mana satu rumah hancur total dan rumah serta mobil di sekitarannya mengalami kerusakan parah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengatakan 7 regu pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian setelah sebuah rudal yang dilemparkan menghantam bangunan tempat tinggal, merusak rumah-rumah di sekitarnya dan memicu kebakaran lokal. Serangan udara Israel menghantam sebuah gedung di Beirut, Lebanon yang berdekatan dengan kompleks pemerintahan. Hingga Jumat, serangan Israel telah membunuh lebih dari 600 warga Lebanon, termasuk puluhan anak-anak. Serangan udara Israel meluas hingga ke wilayah Lebanon. Militer Israel menghantam sebuah gedung di Zukak Al-Balad, kawasan pusat kota Beirut, Lebanon yang berdekatan dengan kompleks pemerintahan. Serangan terjadi tak lama setelah militer Israel mengeluarkan peringatan agar warga menjauh dari bangunan yang menjadi target. Militer Israel menyebut target serangan berada di dekat fasilitas yang terkait dengan kelompok Hizbullah. Eskalasi ini menandai peningkatan operasi militer Israel terhadap kelompok Hizbullah yang didukung Iran. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan militer Israel telah diperintahkan memperluas kampanye militernya, salah satunya ke Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat total 687 orang telah tewas, termasuk 98 anak-anak dalam serangan Israel ke Lebanon sejak 2 Maret 2026. Jumlah total korban luka mencapai 1.774 orang, termasuk diantaranya 304 anak-anak, 328 perempuan, dan 45 para medis. Hizbullah yang merupakan organisasi politik dan paramiliter Syiah yang berbasis di Lebanon melakukan serangan dengan meluncurkan 200 roket ke Israel dan menyasar pangkalan intelijen Israel. Serangan udara terlihat di langit Haifa, Israel pada malam hari. Serangan tersebut merupakan operasi Hizbullah yang meluncurkan sebanyak 200 roket ke arah Israel. Pangkalan intelijen militer utama Israel menjadi target utama dalam operasi Hizbullah ini. Selain itu, serangan ini merupakan serangan terbesar Hizbullah terhadap Israel sejak pekan lalu.